Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Rif Sahadi Anugrah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dari Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini ingin mengerjakan tugas video saya yang saya jalani di mata kuliah ICT Entrepreneurship R01 yang didoseni oleh yang terhormat Bapak Dr. Ucuk Darussalam. Saya akan mulai dari baik, sebelumnya saya sudah pernah membuat makalah dan makalahnya sudah ada. Lalu tugas berikut saya adalah membuat PPT yang mana dengan itu saya bisa menjelaskan makalah saya dengan bagus di PPT ini. Kurang lebih ringkasannya ada di video ini. Baik, era Smart Society 5.0. Era Smart Society 5.0 adalah era di mana dibutuhkannya sebuah inovasi baru dari inovasi sebelum-sebelumnya yang mana mereka atau yang mana kami sangat diharapkan oleh orang-orang agar bisa melakukan sesuatu yang besar yang dapat mempengaruhi dunia yang mana itu dapat berguna untuk orang banyak. Sebagaimana yang banyak orang tahu, di era Smart Society 5.0, maaf sebelumnya, era Smart Society 4.0, banyak ditemukan segala sesuatu yang sudah ada dan ditemukan di situ seperti internet, ya segala hal yang kita bisa cari lewat internet, ya kita bisa mencari pendidikan, kita bisa mencari tentang kuliner, kita bisa mencari soal apapun di internet. Lalu berikutnya ada AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Yang berikutnya lagi ada soal Big Data. Ya, pengumpulan data atau pengurusan data dalam jumlah yang sangat besar. Itu terjadi di era 4.0. Nah, sekarang era Smart Society 5.0, kita sebagai manusia yang berada pada era ini diharapkan agar bisa melakukan inovasi melalui segala sesuatu yang sudah ditaruhkan kepada kita atau sudah diinovasikan kepada kita. Seperti kita melakukan inovasi pada internet, melakukan inovasi pada artificial intelligence, atau kita melakukan inovasi pada big data atau pengurusan data secara besar. Dan itu pastinya ketika seseorang bisa, pastinya akan bermanfaat untuk orang banyak. Lalu di sini saya akan bahas soal bagaimana orang-orang bisa mengetahui atau bahkan bisa menjalani era Smart Society 5.0 ini dengan baik. Maka mereka harus mulai dari mana? Pertama, mereka harus mulai dari pendidikan dan orang tua. Pendidikan sangat jelas ya, sangat jelas. Mereka, apalagi di Indonesia, kita sekolah wajib 12 tahun, kita dipaksa untuk bisa banyak. Kita kita diajarkan oleh guru-guru kita segala sesuatu yang emang sifatnya banyak, yang emang kita harus dipaksa untuk bisa semua mata pelajaran. Dan secara sistem belajar sekarang sudah lebih maju dari 8-9 tahun yang lalu, yang mana kita masih berbentuk secara face to face, masih bisa ketemu, ujian juga masih pakai kertas. Sekarang kita sudah bisa pakai komputer, kita punya laptop, kita punya juga internet, kita punya web kuliah, kita juga punya web sekolah mungkin seperti web SMA dan sebagainya, yang mana bisa mengakomodir segala sesuatu kegiatan melalui web sekolah itu. Dan mungkin di 5.0 ke depan bakal ada sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi, yang lebih membuat efisien terhadap yang dapat melakukan hal lebih efisien dalam hal sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Dan juga orang tua pastinya. Orang tua kita adalah orang yang benar-benar menjadi patokan untuk anak kita bagaimana mereka besar nanti. Mereka mungkin bisa mengajarkan ke anak-anak mereka suatu hal yang baik dan mungkin memberitahukan tentang bagaimana inovasi era digital itu berlangsung. Baik,
Saya di sini akan memberikan maaf, saya, periksa waktu dulu karena waktu saya tidak sampai 7 menit. Saya sudah membuat, dan dari makalah saya di era Smart Society 5.0, saya membuat salah satu cara kita untuk bisa berkompetisi oleh orang-orang lain adalah dengan bisa melakukan sesuatu di information technology. Salah satunya dengan membuat aplikasi. Aplikasi kerja yang saya buat ini adalah, atau yang saya jadikan contoh adalah aplikasi buatan uh, aplikasi rumah sakit, yang mana ini bisa memudahkan orang-orang yang ingin melakukan interaksi langsung dengan rumah sakit, yang mana mungkin mereka jarak jauh atau mungkin mereka tidak punya atau tidak bisa langsung masuk ke adminnya, maka mereka bisa masuk ke sini. Mereka bisa username, bisa ngisi username, bisa password, lalu bisa sign in. Mereka bisa diarahkan ke buat laporan atau cek laporan. Cek laporan ini ketika mereka sudah pernah membuat laporan, lalu sekarang masuk lagi ke akunnya, mungkin ingin membuat laporan lagi. Tapi kalau emang mau cek laporan kemarin-kemarin bisa, ada logout untuk keluar, ada juga buat bikin akun. Kalau mereka buat laporan, mereka akan masuk ke sini, ada nama pelapor, ada jenis laporan, misalkan pencurian, atau mungkin barang jatuh, atau mungkin apapun lah, deskripsi laporan, penjelasan secara lengkap dan rinci, dan kode arahan laporan. Kode arahan laporan misalnya seperti 001 diarahkan ke pencurian, 002 diarahkan ke uh, orang rusuh misalkan, dan sebagainya. Misalkan seperti ini, ya, perkelahian ditulis di deskripsi laporan, ditulis dengan lengkap, ditulis dengan penuh informasi di mana kejadian itu berasal, dan ditaruh di kode arah laporan 01 yang artinya perkelahian. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, nama si Zarif Sadi mengarahkan kepada bagian 01, unsur perkelahian, terjadi kelahi di lantai 5 blok 2, balasan laporan yang admin keluarkan kepada laporan, atau bisa dibilang feedback untuk yang melapor tadi, maka admin membalas baik, terima kasih atas informasinya. Jadi emang kita seharusnya bisa untuk bisa memanfaatkan era 4.0 itu untuk bisa melakukan inovasi lebih baik lagi. Baik, kurang lebih itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.